Terpadu Kesejahteraan Sosial. Apa yang dimaksud DTKS? DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS memuat 60% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Berikut adalah dasar hukum DTKS. Lalu siapa saja yang berhak masuk DTKS? DTKS meliputi 3 poin penting. Yang pertama, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, 2 penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, 3 potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Adapun 8 kriteria DTKS meliputi 1. Kemiskinan, 2. Ketelantaran, 3. Kecacatan, 4. Keterpencilan, 5. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, 6. Korban bencana, 7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan 8. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. 14 kriteria miskin menurut standar Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut. Berikut adalah lanjutannya. Jadi masyarakat bisa dikatakan miskin jika dalam rumah tangga tersebut setidaknya memenuhi 9 dari 14 kriteria miskin menurut BPS. Secara lebih terperinci, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terbagi ke dalam 26 kriteria. Berikut adalah kriterianya. Lalu bagaimana cara agar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terdaftar dalam DTKS? Berikut adalah alur permohonan dan pengusulan DTKS. Pertama, masyarakat mendaftarkan diri ke kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Kemudian, hasil pendaftaran ke kelurahan selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk ke dalam DTKS berdasarkan prelis awal dan usulan baru. Musyawarah kelurahan akan menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh lurah dan perangkat kelurahan lainnya, yang kemudian menjadi prelis akhir. Prelis akhir dari hasil musyawarah kelurahan digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga. Selanjutnya, data yang telah diverifikasi dan validasi kemudian disiapkan untuk diserahkan ke kantor Dinas Sosial. File ini kemudian dilakukan import data ke dalam aplikasi SIX Online. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada wali kota. Selanjutnya, wali kota menyampaikan verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimport data hasil verifikasi validasi ke aplikasi SIX-NG. Jika sudah masuk ke dalam DTKS, apakah otomatis akan mendapat bantuan sosial? Tidak otomatis mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang ditentukan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan. Berikut adalah fluktuasi perkembangan DTKS Kota Bima sejak bulan April 2021 hingga Desember 2021.
Demikian penjelasan singkat mengenai DTKS. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.